Shalom, sahabat Kristus. Coba buka mata kalian lebar-lebar. Lihat sekeliling kalian. Lihat apa yang sedang terjadi di gereja-gereja, di persekutuan-persekutuan doa, di media sosial Kristen, bahkan di dalam rumah tangga Kristen hari ini. Ada sebuah fenomena mengerikan yang sedang melanda tubuh Kristus di Indonesia. Bukan penganiayaan fisik, bukan pembakaran gereja, bukan larangan ibadah. Itu semua adalah serangan dari luar yang justru membuat iman kita makin kuat. Serangan yang paling mematikan justru datang dari dalam, dari mimbar-mimbar yang kelihatan suci, dari mulut pendeta-pendeta yang kelihatan berurapan, dari buku-buku rohani yang bestseller. Tanpa kita sadari, racun-racun ajaran sesat sedang disuntikan perlahan-lahan ke dalam nadi kekristenan kita. Racun ini manis, enak didengar, memanjakan telinga, dan membuat kita merasa nyaman. Tapi di balik manisnya itu, tersimpan bisa ular tua yang mematikan. Rasul Yohanes sudah memperingatkan kita ribuan tahun lalu. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 18. Siapa itu antikristus? Jangan bayangkan sosok monster bertanduk. Antikristus adalah segala sesuatu yang menggantikan posisi Kristus atau melawan ajaran Kristus yang sejati. Dan hari ini, roh antikristus itu sedang berpesta pora di tengah-tengah kebodohan umat Tuhan yang malas baca Alkitab. Kita akan membongkar 5 ajaran antikristus yang sedang berkembang pesat di Indonesia, yang menyamar sebagai kekristenan modern, tapi sesungguhnya adalah jalan tol menuju kebinasaan. Siapkan hatimu, kencangkan sabuk kebenaranmu, karena kita akan masuk ke medan perang doktrin yang panas. Jangan matikan video ini, kecuali kamu mau membiarkan imanmu digerogoti oleh rayap-rayap kesesatan. Ajaran sesat pertama yang paling laku keras dan paling banyak memakan korban di Indonesia adalah teologi kemakmuran, prosperity gospel. Ini adalah Injil yang paling disukai oleh daging manusia yang serakah. Ajarannya sederhana dan menggoda. Tuhan mau kamu kaya raya. Kalau kamu anak raja, kamu harus naik mobil mewah, punya rumah istana, dan pakai baju branded. Kalau kamu miskin, berarti kamu kurang iman, atau ada dosa yang menghalangi berkat. Tabur benih uangmu, maka Tuhan wajib melipat gandakannya. Saudara-saudaraku, dengar baik-baik. Ini bukan Injil Kristus. Ini adalah Injil Mamon. Ini adalah ajaran dukun berkedok Kristen. Mereka menjadikan Yesus sebagai mesin ATM kosmik yang tugasnya cuma memenuhi nafsu konsumtif kita. Mereka memperkosa ayat-ayat Alkitab, mencopotnya dari konteks penderitaan dan pemikul salib, lalu menjadikannya mantra sihir untuk memperkaya diri pendetanya. Lihatlah para rasul, Petrus, Paulus, Yakobus, Yohanes. Apakah mereka hidup mewah? Apakah mereka naik kereta kuda emas? Tidak. Mereka hidup sederhana, menderita, dianiaya, dipenjara, bahkan mati dipenggal demi Injil. Apakah kalian berani bilang di depan muka Paulus, "Hei Paulus, kamu kurang iman karena kamu miskin dan dipenjara"? Kurang ajar sekali teologi ini. Yesus sendiri tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia lahir di kandang domba, bukan di istana. Dia mati telanjang di kayu salib, bukan di ranjang empuk. Teologi kemakmuran adalah penghinaan terhadap darah Kristus. Yesus mati bukan supaya dompetmu tebal, tapi supaya dosamu diampuni. Fokus Injil adalah kekekalan, bukan kefanaan. Kekayaan materi bukan tanda perkenanan Tuhan. Setan pun bisa bikin orang kaya, bandar narkoba pun kaya, koruptor pun kaya. Jadi jangan jadikan kekayaan sebagai tolok ukur iman. Ajaran ini menciptakan generasi Kristen yang materialistis, hedonis, dan cengeng. Kalau bisnis bangkrut, langsung kecewa sama Tuhan. Kalau doa minta mobil tidak dikabulkan, langsung murtad. Ini adalah penyembahan berhala modern. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Waspadalah,
Jika gerejamu lebih sering bicara soal duit daripada dosa darah salib, lari dari sana. Itu bukan rumah Tuhan, itu sarang penyamun. Ajaran sesat kedua yang sedang meracuni anak-anak muda kita adalah hyper grace, kasih karunia kebablasan. Ini adalah pendulunya teologi kemakmuran yang menyerang sisi moralitas. Ajarannya terdengar sangat melegakan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan sudah diampuni. Kamu tidak perlu lagi minta ampun atas dosa-dosamu. Tuhan tidak lagi melihat dosamu. Hiduplah dalam kemerdekaan. Jangan terikat hukum Taurat. Roh Kudus tidak akan mendukakan dosa. Kelihatannya injili banget kan, tapi isinya racun sianida. Ini adalah ajaran antinomianisme, anti-hukum, yang sudah dikutuk gereja sejak abad pertama. Mereka memisahkan Yesus sebagai juru selamat dari Yesus sebagai Tuhan. Kurios. Mereka mau selamatnya, tapi tidak mau tunduk pada otoritasnya. Mereka mau tiket sorga, tapi tetap mau menikmati lumpur dosa. Alkitab berkata tegas, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Benar, kita diselamatkan hanya karena anugerah, sola gratia, bukan karena perbuatan baik. Tapi anugerah yang sejati pasti mengubah hidup. Anugerah itu mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan, 2 ayat 11-12. Kalau kamu mengaku sudah lahir baru, tapi masih nyaman nonton bokep, masih nyaman selingkuh, masih nyaman menipu, dan kamu merasa tenang-tenang saja karena ajaran hyper grace ini, maka kamu harus mempertanyakan keselamatanmu. Apakah Roh Kudus benar-benar ada di dalammu? Karena Roh Kudus itu kudus, Dia pasti akan menegur, Dia pasti akan gelisah jika baitnya dikotori. Ajaran hyper grace menidurkan hati nurani, membuat orang merasa aman menuju neraka. Yudas 1 ayat 4 menyebut mereka sebagai orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Jangan tertipu, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ajaran sesat ketiga yang sangat halus tapi mematikan adalah gerakan zaman baru, New Age Movement dalam gereja. Ini masuk lewat jalur psikologi, motivasi, dan kesehatan holistik. Ajarannya, temukan ilahi dalam dirimu, visualisasikan keinginanmu, maka semesta akan mendukung. Kamu punya potensi tak terbatas. Semua energi adalah satu. Tuhan ada di dalam semua benda. Panteisme. Gereja-gereja yang terkontaminasi New Age tidak lagi bicara soal pertobatan dari dosa. Itu dianggap terlalu negatif dan menyinggung perasaan. Gantinya, mereka bicara soal self-love, positive vibes, inner peace, dan hukum tarik-menarik, law of attraction. Yesus bukan lagi penebus dosa, tapi diturunkan derajatnya menjadi sekadar guru agung atau model kesadaran tertinggi. Ini adalah penyesatan yang menyangkal kejatuhan total manusia, total depravity. Alkitab bilang hati manusia itu licik dan membatu. Tidak ada ilahi di dalamnya kecuali Roh Kudus masuk. Kita tidak diperintahkan untuk mencari kekuatan dalam diri, tapi untuk menyangkal diri dan mengandalkan Tuhan. Doa bukan memerintahkan semesta, tapi memohon kepada Bapa. Bahasa-bahasa New Age terdengar rohani, tapi sebenarnya okultisme. Deklarasikan imanmu, seolah kata-katamu punya kuasa penciptaan. Visualisasikan kesembuhanmu. Teknik visualisasi okultis. Hati-hati, kita bukan penyihir yang memanipulasi energi. Kita adalah hamba yang memohon belas kasihan Allah yang berdaulat. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Eksklusif, mutlak, tidak ada energi semesta. Hanya ada Allah Tritunggal. Ajaran sesat keempat adalah universalisme. Semua orang akan selamat. Ini adalah buah busuk dari liberalisme teologi dan pluralisme agama. Ajarannya, Tuhan itu Maha Kasih. Tidak mungkin Dia menciptakan neraka. Pada akhirnya, semua orang baik Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, bahkan ateis, akan masuk sorga. Yesus hanyalah salah satu jalan, bukan satu-satunya jalan. Ini adalah ajaran yang paling laku di kalangan intelektual dan orang-orang yang ingin terlihat toleran. Tapi ini adalah ajaran yang paling menghina salib Kristus. Pikirkan logikanya. Jika semua orang otomatis selamat, untuk apa Yesus harus mati di salib? Untuk apa Dia harus menderita sedemikian rupa? Jika jalan lain juga bisa sampai ke sorga, maka pengorbanan Yesus adalah tindakan bodoh dan sia-sia. Bapa di sorga menjadi Bapa yang kejam,
karena membiarkan anaknya mati untuk sesuatu yang tidak perlu. Universalisme membunuh semangat penginjilan. Buat apa capek-capek mengabarkan Injil ke suku pedalaman kalau mereka toh akan selamat juga tanpa Yesus? Buat apa para misionaris mati martir? Ini adalah ajaran iblis untuk menghentikan amanat agung. Yesus berkata jelas, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16, dihukum bukan diselamatkan lewat jalur belakang. Neraka itu nyata, saudaraku. Yesus bicara soal neraka lebih banyak daripada soal sorga. Mengapa? Karena dia tidak mau kita masuk ke sana. Menolak realitas neraka demi perasaan enak adalah tindakan bunuh diri rohani. Kasih tanpa kebenaran adalah sentimentalitas belaka. Tuhan itu kasih, tapi dia juga hakim yang adil. Keadilan menuntut dosa dihukum. Hanya di dalam Kristus hukuman itu ditanggung. Di luar Kristus, murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 3 ayat 36. Ajaran sesat kelima yang sedang merajalela adalah gerakan NAR, New Apostolic Reformation atau pemulihan jawatan rasul dan nabi. Ini adalah gerakan yang mengklaim bahwa di akhir zaman ini, Tuhan sedang memulihkan jabatan rasul dan nabi dengan otoritas yang setara atau bahkan melebihi rasul-rasul perjanjian baru. Pemimpin-pemimpin gerakan ini menuntut ketaatan mutlak dari jemaatnya. Apa kata sang rasul dianggap wahyu baru yang setara dengan Alkitab. Mereka seringkali mengajarkan dominion theology, teologi kekuasaan, bahwa orang Kristen harus menguasai 7 gunung kebudayaan, pemerintahan, ekonomi, media, dan lain-lain untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi sebelum Yesus datang. Mereka terobsesi dengan tanda-tanda heran, mujizat, emas debu, bulu malaikat, dan pengalaman-pengalaman mistik yang aneh-aneh yang tidak ada dasarnya di Alkitab. Bahayanya di mana? Bahayanya adalah pergeseran otoritas dari Alkitab, sola scriptura, ke pengalaman subjektif dan otoritas manusia. Kalau Nabi bilang A, jemaat harus ikut A, walau Alkitab bilang B. Ini menciptakan kultus individu. Jemaat dicuci otaknya untuk tidak boleh mengkritik orang yang diurapi. Padahal, Alkitab mengajarkan bahwa fondasi para rasul dan nabi sudah diletakkan sekali untuk selamanya. Efesus 2 ayat 20. Kanon Alkitab sudah tertutup. Tidak ada wahyu baru yang menambah atau mengurangi Alkitab. Kita tidak butuh rasul baru yang membawa ajaran aneh-aneh. Kita butuh kembali kepada ajaran rasul-rasul yang asli yang tertulis di Perjanjian Baru. Gerakan ini menciptakan kekacauan rohani. Orang-orang mengejar urapan, mengejar nubuat, mengejar sensasi, tapi lupa mengejar kekudusan dan kebenaran firman. Yesus memperingatkan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 11. Tanda nabi palsu bukan cuma ajarannya yang sesat, tapi juga hidupnya yang tidak berbuah, serakah dan manipulatif. Sahabat Kristus, kenapa 5 ajaran sesat ini bisa berkembang pesat di Indonesia? Jawabannya menyakitkan, karena umat Kristen buta huruf Alkitab. Kita malas baca Alkitab. Kita malas belajar doktrin. Kita ke gereja cuma cari hiburan, cari motivasi, cari rasa enak. Akibatnya, kita tidak punya filter. Begitu ada pendeta bule atau pendeta terkenal ngomong sesuatu yang kedengarannya bagus, kita langsung telan bulat-bulat tanpa dikunyah. Amin. Haleluya. Padahal itu racun. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kebodohan adalah pintu gerbang penyesatan. Iblis tidak takut dengan orang Kristen yang rajin ke gereja tapi tidak ngerti firman. Iblis takut dengan orang Kristen yang memegang pedang roh, yang tahu kebenaran, dan yang berani melawan tipu dayanya dengan ada tertulis. Sudah saatnya kita bangun dari tidur panjang. Sudah saatnya kita menjadi Kristen yang kritis, seperti jemaat di Berea. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Yang menyelidiki kitab suci setiap hari untuk mengecek apakah ajaran Paulus benar. Bayangkan, Paulus rasul besar saja dicek khotbahnya, apalagi pendeta zaman now. Jangan serahkan otakmu di pintu gereja. Tuhan kasih akal budi untuk dipakai. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Kita harus kembali ke prinsip reformasi, sola scriptura. Hanya Alkitab yang menjadi standar kebenaran mutlak. Bukan mimpi, bukan penglihatan, bukan kata pendeta, bukan tradisi, tapi firman Tuhan.
Kalau ada ajaran yang bertentangan dengan Alkitab, tolak mentah-mentah siapapun yang menatakannya, walau malaikat dari sorga sekalipun. Galatia 1 ayat 8. Jangan takut dibilang fanatik, kaku, atau tidak gaul karena menolak ajaran-ajaran ini. Lebih baik dibenci dunia daripada dibenci Tuhan. Lebih baik jalan sendiri di jalan sempit menuju sorga daripada beramai-ramai di jalan lebar menuju neraka. Keselamatan jiwamu adalah taruhannya. Jangan main-main. Ingat, di akhir zaman penyesatan akan semakin gila. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 ayat 24. Orang pilihan yang merasa aman pun bisa tertipu kalau tidak waspada. Maka dari itu, perkuat fondasimu, gali Alkitabmu, cari gereja yang mengajarkan doktrin yang sehat, sound doctrine, yang berani menegur dosa, yang memuliakan Kristus, bukan memuliakan manusia. Jangan cari gereja yang cuma bikin kamu happy. Carilah gereja yang bikin kamu holy, kudus. Mari kita jaga kemurnian iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jangan biarkan racun-racun ini merusak generasi kita. Berdirilah sebagai penjaga menara yang berani meniup sangkakala peringatan. Lawan kesesatan dengan kebenaran. Kalahkan kegelapan dengan terang Injil yang sejati. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, melindungi kita semua dari serigala-serigala berbulu domba. Kiranya roh kebenaran memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Tetaplah waspada, tetaplah setia, dan tetaplah berakar di dalam Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan, hormat dan kuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati kalian semua yang mencintai kebenarannya. Amin. Shalom.